Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang ketujuh, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfiru li sahibiha wa tu'anisuhu fi qabrihi. Dalil yang ketujuh tentang keutamaan salawat itu. Salawat kepada Nabi tastaghfiru li sahibiha adalah memintakan ampun. Tastaghfiru adalah memintakan ampun apa salawat itu li sahibiha kepada orang yang membaca salawat itu. Wa tu'anisuhu dan dapat menyenangkan apa salawat itu kepada orang yang membacanya itu fi qabrihi di dalam kuburnya, umpama nanti meninggal ya, umpama nanti meninggal. Jadi salawat kepada Nabi itu bukan hanya ya beruntung kepada orang yang membacanya dapat balasan 10 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi salawat itu diantara khasiatnya ya, kalau umpama dibaca itu dapat memintakan ampun kepada orang yang membacanya dan dapat menyenangkan kepada orang yang membacanya itu, umpama nanti setelah dia itu meninggal ya di kuburnya itu dapat disenangkan oleh seberkat salawat yang dibacanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Faqad ruwiya anis sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin shalla alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wa jalla. Nabi bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, shalla alayya salatan, yang dia membaca salawat kepada saya, salatan 1 kali saja, illa kharaja biha, kecuali ya keluar orang itu biha dengan keluar biha dengan salawat itu malakun, siapa malaikat, hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wa jalla, sehingga datang siapa malaikat itu biha dengan membawa salawat yang dibacanya itu wajhar rahman azza wa jalla, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dihantarkan ya oleh malaikat, salawatnya itu dihantarkan ya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, idhabu biha ila qabri abdi tastaghfiru li sahibiha ya. Idhabu biha, pergilah kalian, itu firman Allah. Allah berfirman kepada orang yang membacanya ya, salawat, yang salawatnya itu dihantarkan ke hadapan Allah. Idhabu biha, pergilah kalian ya, biha dengan membawa salawat itu ila qabri abdi, kepada kuburan hambaku, tastaghfiru li sahibiha, pasti salawat itu memintakan ampun li sahibiha, kepada orang yang membacanya itu. Wa taqarru, dan dapat menyenangkan biha, dengan salawat itu ya, ainahu, kepada ya mata orang yang
bacanya itu ya. Jadi pikirannya menjadi tenang ya, dianya itu dimintakan ampun oleh Allah ya, dan hatinya itu yang menjadi senang. Di sini dipakai ainahu ya, pakai ainahu soalnya yang biasa melihat adalah mata. Di hakikatnya bukan matanya yang menjadi senang, itu pikirannya semuanya menjadi senang karena melihat segala sesuatunya itu menjadi baik semuanya, itu berkat salawat yang dibacanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara beberapa fadhail, keutamaan bagi orang yang suka membaca salawat kepada Nabi. Terus dalil yang ke-8, wa min khasaisis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibihi. Dan adalah termasuk beberapa keistimewaan salawat atas Nabi, beberapa khususiyah ya, salawat kepada Nabi, ayyasfa'a Rasulullah, adapun memberinya syafaat Rasulullah li sahibiha, untuk orang yang membacanya itu ya. Di ayyasfa'a di sini takwil masdarnya menjadi mubtada muakhar ya, wa min khasaisi itu khabar muqaddam ya, tapi takwil masdarnya ya. Ay syafa'atu Rasulillah itu ya. Wa min khasaisis salati 'alan nabi ya, syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Umpamanya kita pakai masdarnya ya, pakai masdarnya. Karena pakai masdar muawwal di sini berarti ya pakai ayyasfa itu. Nanti ditakwil masdarnya ya, syafa'at itu tak masdarnya itu kan. Namanya mubtada yang terdiri dari masdar muawwal ya, bukan dari masdar yang sharih tapi dari masdar muawwal. Kalau masdar sharih itu syafa'atu Rasulillah sallallahu, itu namanya masdar sharih ya, jadi mubtada ya. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada yaqulu. Kata Abu Bakar ya, saya mendengar Rasulullah di haji terakhirnya. Ya memang hajinya satu kali ya, hajinya satu kali sekalian terakhir ya, haji wada ya. Haji yang sifatnya seperti pamit ya, bahwa tidak akan kembali lagi ke Mekah ya, pamit ke Mekah itu bahwa tahun mendatang sudah tidak akan haji lagi kan, kayak gitu. Makanya disebut dengan haji wada ya. Sekalian yang pertama dan sekalian terakhir ya, sekalian terakhir. Yaqulu, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum dzunubakum indal istighfari faman istaghfara biniyatin sadiqatin ghafara lahu ya. Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla qad wahaba lakum, telah memberikan untuk kalian, dzunubakum maksudnya untuk dosa-dosa kalian, kepada suatu pengampunan, indal istighfari, ketika orang itu membaca istighfar kepada Allah. Faman istaghfara biniyatin shadiqatin ghafara lahu, maka barang siapa yang baca istighfar dengan niat yang baik, niat yang benar lillahi ta'ala, ghafara lahu, pasti Allah itu memberikan pengampunan kepada orang itu. Wa man qala la ilaha illallah rajjaha mizanuhu, barang siapa yang suka mengucapkan kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, rajjaha mizanuhu, maka menjadi berat, menjadi unggul ya, mizanuhu apa timbangannya itu ya, bisa mengalahkan yang lainnya ya. Wa man shalla alayya
kuntu syafi'ahu yaumal qiyamati. Barang siapa yang baca salawat kepada saya, kuntu syafi'ahu, maka ada siapa saya, syafi'ahu adalah termasuk orang yang memberikan syafaat kepada orang itu, memberikan pertolongan kepada orang itu. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, kelak di hari kiamat. Nabi bersabda, ya, Allah, ya, telah memberikan pengampunan kepada orang yang membaca istighfar, ya. Pengampunan dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah dengan membaca istighfar kepada Allah. Umpama itu suka membaca kalimat la ilaha illallah, dijadikan wiridan, tak berapa bacanya itu sebanyak-banyaknya, ya, rajjaha mizanuhu, bisa menjadi unggul timbangannya itu, bisa menjadi berat, ya, timbangannya berat karena bacaan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat ini biasa disebut dengan kalimatut thayyibah, ya, kalimatut thayyibah. Kalimat yang paling baik yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Orang yang suka baca salawat kepada Nabi, maka Nabi, ya, memberikan syafaat. Jadi balasannya bukan hanya dari Allah saja, tapi dari Nabi pun juga akan memberikan syafaat nanti pada waktu, ya, tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi. Nanti itu satu-satunya, ya, di akhirat nanti yang bisa memberikan syafaat yaitu Nabi itu, ya. Pada waktu orang itu tidak mau memberikan syafaatnya, nabi-nabi yang lain tidak memberikan syafaatnya, tapi Nabi kita itu siap untuk memberikan syafaat, khususnya bagi orang yang suka membaca salawat kepada beliau. Wa min fadhailis salati annaha, ya, tamfil faqra wa tafidu bil khairi wal barakati. Dan adalah termasuk juga keutamaan salawat, ya, kepada Nabi, annaha tamfil faqra, bahwasanya salawat itu bisa meniadakan kepada kefakiran, ya, bisa meniadakan kepada kefakiran. Wa tafidu bil khairi wal barakah, dan akan mengalir apa salawat itu bil khairi, dengan berupa kebaikan, wal barokah, dan juga barokah kepada orang yang membacanya itu. Jadi pokoknya kesimpulannya, orang yang baca salawat tak pernah rugi, ya, tak pernah rugi. Ini sama dengan yang tadi, ya, fadhail juga khabar muqaddam, ya, annaha tamfil faqra, ini jumlahnya nanti itu inna wasmiha wa khabariha, ya, jumlahnya menjadi mubtada muakhir dari fadhail itu, ya, sama dengan tadi itu. Kalau tadi itu takwil masdarnya yang menjadi mubtada, kalau ini jumlahnya, ya, jadi mubtada muakhir, ya. Wa qad ja'a dzalika min iddati turuqin bi asanid muta'addida yuqawwi ba'dhuha ba'dhan. Dan telah datang zalika, apa dalil seperti ini, min iddati turuqin, dari bermacam-macam jalan hadis, bi asanid muta'addida, dengan sanad-sanad yang berbilangan, yang banyak maksudnya. Yuqawi ba'duha ba'dan, dapat menguatkan apa sebagian sanad-sanad itu ba'dan kepada bagian yang lain, ya. Farawa Abu Nuaim an Sumra atau an Samura bin Jundub, ya, radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma aqrabul a'mali ilallah. Jadi datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, suan kepada Nabi,
Terus dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kelakuan apa yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Kelakuan apa yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah? Maka Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqul hadisi, adalah jujur dalam pembicaraan. Ya. Jujur dalam pembicaraan, tidak pernah dusta. Bicaranya itu apa yang benar dibicarakan, yang tidak benar ya tidak pernah dibicarakan. Berarti dia itu jujur dalam pembicaraan, namanya itu. Yang kedua, wa'adaul amanati, dan menunaikan amanat, ya, titipan yang diberikan kepada orang itu dilaksanakan secara pas sesuai dengan keadaannya. Ya, amanat apa ya, bukan masalah pesan melolo, ya tugas-tugas yang ditugaskan kepada orang itu semuanya dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, kayak itu namanya adaul amanat, namanya itu. Jadi misalnya Anda jadi ketua kamar, ya, keketua kamaran itu, ya, tugas-tugas ketua kamar itu dipenuhi semuanya, itu kan kayak gitu. Umpama jadi ustadz, ya, tugas-tugas keustatan itu ya kita penuhi. Umpama nanti jadi lurah, ya, semuanya itu namanya adaul amanat. Jadi apa yang dititipkan kepada dia, amanat apa saja yang dititipkan kepada orang itu, lantas disampaikan kepada orang-orangnya, ya. Fakultu ya Rasulullah zidna, maka terus saya matur lagi, ya Rasulullah zidna, coba tambah lagi Nabi, ya, apa lagi, ya, tambah lagi. Kalau itu ya sudah, saya tahu sudah, ya, sidqul hadis, ya, betul, adaul amanah juga benar, ya. Coba zidna, coba tambah lagi, apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi menjawab lagi, salatul laili wa saumul hawajir, yaitu melakukan salat malam, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai tambahan nanti, ya. Wa saumul hawajir, dan puasa di musim panas, ya. Musim panas dia suka berpuasa itu, ya, suka berpuasa. Itu bukan puasa wajib, ya, kalau puasa wajib ya maklum, ya, panas dingin ya wajib. Ini puasa yang lebih dari wajib, ya, puasa sunat maksudnya, itu di musim-musim panas dia suka berpuasa, ya. Menjelang-jelang puasa itu kan enak-enak saja kan, ya, tak kira haus. Tapi kalau musim-musim panas itu puasa betul-betul tantangan kan, gitu kan, ya. Makanya besar pahalanya. Kultu, terus saya matur lagi, ya Rasulullah zidna, coba tambahkan lagi, ya. Kalau itu ya biasa sudah, ya, saya lakukan puasa biasa, qiyamul lail sudah saya biasa, coba tambah lagi dari itu, kelakuan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Qala, Nabi menjawab lagi, kasratud dzikri, ya, kasratud dzikri wassalati alayya, ya, tamfil faqrah. Adapun banyaknya zikir, ya, dan banyaknya salawat kepada saya, tamfil faqro, adalah meniadakan kepada kefakiran, ya. Kultu, terus saya masih bilang lagi, kalau soal salawat saya sudah biasa itu, ya, biasa salawat itu biasa. Kultu, saya matur lagi, zidna ya Rasulullah, coba tambah lagi, apa, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amma fal yukhaffif, barang siapa yang menjadi imam sholat, ya, fal yukhaffif, hendaknya meringankan bacaannya itu. Artinya jangan baca surat yang panjang-panjang, ya, jangan panjang-panjang, ya. Baca yang pendek-pendek itu, main kulhu ya tidak apa-apa, main An-Nas ya tidak apa-apa, pendek-pendek itu, ya. Kenapa? Fa inna minhumul kabirah wal alilah wad dha'ifa wadal hajati, ya. Sebab di antara mereka jemaahnya itu, kecuali di sini, ya, di sini kan santri semua kan, ya, tidak ada repotnya, ya. Ada al-kabirah, ada jemaahnya yang sudah sepuh,
tidak kuat lama berdiri, makanya bacaan-bacaannya jangan panjang-panjang ya. Kalau Fatihahnya maklum, tidak surat-suratnya itu ya. Pas tahu-tahu masa juz apa ya, masa surat apa ya. Nanti kalau soalnya hafal Quran misalnya ya, baca Al-Baqarah 1 juz misalnya rakaat pertama, aduh buru kapi jamaahnya itu, buru kapi ya. Pain nami humul kabir, ada yang sudah sepuh gitu ya. Kalau di sini enggak ya, enggak ya. Mudah-mudah semua, walaupun dibaca surat Al-Baqarah misalnya ya, enggak apa-apa juga mungkin ya, mungkin ya. Wal alila, ada yang sakit ya. Umpama ditakdir jadi imam salat itu kan tidak usah panjang-panjang ya ayatnya itu ya, suratnya tidak usah baca yang panjang-panjang, tapi bacalah yang lumayan pendek ya, lumayan pendek. Itu lebih bagus ya. Berarti semuanya terpenuhi, kebutuhan orang di belakangnya itu semuanya terpenuhi. Yang sepuh tidak begitu lama berdiri, yang sakit juga tidak begitu lama berdiri, dan juga orang yang sudah lemah itu tidak lama ya. Dan orang yang kebutuhan segera menyelesaikan kebutuhannya itu ya. Makanya ya, walaupun dianya hafal Quran misalnya, tidak usah baca yang panjang-panjang ya. Nanti sebulan hafal ya, baca surat ini rakaat pertama Yasin misalnya, rakaat kedua surat Waqiah misalnya itu, abit itu, abit ya. Pada sepo itu ya, keringkingan ke kepi sudah itu, total sudah rosak kepi itu ya, orang sepo itu ya. Makanya harus kita pikirkan semuanya itu. Jangan mikir pahalanya ya bagus mungkin menurut yang kecuali imamnya imam mahsurin, jamaahnya ya, jamaah mahsurin orang terbatas itu semuanya sama-sama orang soleh, jamaahnya semuanya orang soleh, semuanya masih muda-muda misalnya ya, teka macam ngata maki ya tak apa-apa ya, tak apa ya, salat isya sampai jam 12 misalnya ya tidak apa-apa, umpamanya terbatas sudah janjian itu loh. Kamu sanggup lama-lama, ya dah lama-lama semua sanggup, maka bisa kalau kayak gitu pakai yang panjang-panjang ya. Kalau jamaah umum jangan namanya imam mahsurin, imamul mahsurin, berarti imamnya jamaah yang mahsur terbatas berapa orang jamaahnya dan masih sehat-sehat seger-seger ya, rela dengan lama-lama misalnya ya enggak apa-apa ya, lama-lama dalam salat ya bagus ya. Warawal Hafid Musa Abu Musa Al-Madini bi isnadihi an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang siapa seorang laki-laki kepada Nabi, fasyaka ilaihi al-faqrah, maka dia mengadu kepada Nabi, ilaihi kepada Nabi ya, al-faqra kepada adanya kefakiran ya, wadhiqal isi dan sempitnya kehidupan ya, awil masyi atau kehidupan ya. Artinya susah cari makan itu ya, susah ya datang seorang kepada Nabi mengadu bahwa dianya itu rezekinya itu ya seret ya, usaha ini gagal pokoknya seret ya, akhirnya kehidupannya menjadi sempit ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab kepada orang itu siapa Nabi ya, idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahadun ya. Ini ijazah langsung dari muallifnya, ini sudah ya bisa diamalkan ini. Kalau Anda masuk ke rumahmu atau ke pondokmu ya, di rumahmu atau pondokmu ya, fasallim, maka ucapkanlah salam olehmu
ingkana fihi ahadun, jika di rumahmu itu ada seseorang, aulam yakun fihi ahadun, atau tidak ada orang, ya, baik ada orang di rumahnya itu atau tidak ada orang, ya kita ucapkan salam, assalamualaikum. Tidak ada orang, assalamualaikum. Ada orang, ya assalamualaikum, gitu ya. Summa sallim alayya, ya, kemudian ucapkan salam juga kepada saya, ya, dengan ungkapan misalnya assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Di rumahnya Anda, ya, atau pondoknya Anda, gitu ya, mau masuk ke kamar mana saja itu ucapkan salam, ya, kepada yang ada di dalam itu atau tidak ada orang, dan ucapkan salam juga kepada Nabi. Setelah itu waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah, artinya sampai selesai, ya, sampai selesai walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, satu kali. Setiap masuk rumah, ya, ucapkan salam kepada saya dan kepada orang yang di rumah itu, baik ada orang maupun tidak ada, dan setelah itu baca qul huwallahu ahad, ya, sampai selesai satu kali. Akhirnya fafa'ala rajulu, maka melakukan siapa laki-laki itu kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi itu, difatwakan oleh Nabi. Akhirnya fa'adarallahu alaihi rizqa, maka mengalirkan siapa Allah, fa'adarallahu, maka mengalirkan siapa Allah alaihi, atas orang itu, ar-rizqa, kepada rezekinya, ya, hatta afadha ala jiranihi, sampai juga, ya, meluber, ya, meluap, ya, kepada tetangga-tetangganya, ya, wa qarabatihi, dan pemilih-pemilihnya itu. Akhirnya tetangganya juga ikut subur ekonominya, terus kerabat-kerabatnya, pemilihnya itu juga ikut subur ekonominya itu, berkat orang itu mengucapkan salam pada waktu masuk rumahnya, ya, baik ada orang maupun tidak ada orang, dan tambah salam kepada Nabi, dan tambah surat Ikhlas satu kali saja di situ, ya. Insya Allah, ya, akan mengalir juga rezekinya seperti apa yang diinformasikan atau diceritakan di sini. Ya. Kalau ceritanya di sini bukan hanya dia yang mengalir rezekinya, tapi tetangganya pun juga kebagian juga, ya, kebagian juga dengan rezekinya orang yang ditakdirkan untuk mempunyai kemampuan baca salam kepada orang yang ada dalam rumahnya itu, dan salam kepada Nabi, dan ditambah dengan surat Ikhlas itu, ya, tambah dengan surat Ikhlas seperti itu. Masih selanjutnya, ya, masih nanggung masih, ya. Nomor 10, ya, mim fadhailis salati alaihi, anna man aksara minha yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi. Sesungguhnya orang, ya, aksaro, yang memperbanyak siapa orang, minha, dari salawat itu, man aksaro, ya, orang, ya, aksaro, yang memperbanyak, ya, minha, dari bacaan salawat itu, ya, yakunu Rasulullah aulan nasi bihi, ada siapa Rasulullah itu, aulan nasi bihi, adalah paling utamanya manusia untuk mendekat, bihi, kepada orang yang baca, yang banyak membaca salawat itu, ya. Nabi juga lebih dekat. Jika orang mendekat kepada Nabi dengan bacaan salawatnya itu, maka Nabi juga lebih dekat juga kepada orang itu, ya, lebih dekat, lebih cinta juga kepada orang itu, ya. Karena orang itu banyak baca salawat, berarti cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, maka Nabi itu akan menerima cintanya itu. Nabi juga merasa cinta kepada orang yang sering membaca salawat kepada Nabi itu, ya. Jadi berarti tidak pernah rugi, ya, tidak pernah rugi, ya, orang yang banyak membaca salawat, ya. Faqad rawat Tirmidzi wa hassanahu,
dan telah meriwayatkan siapa Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan telah menganggap baik siapa At-Tirmidzi kepada hadis itu. An Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Adapun paling utamanya manusia nanti dekat bersama aku, duduk bersama aku nanti itu di surganya Allah ya. Aksaruhum alayya salatan, paling banyaknya mereka alayya kepada saya salatan, salawatnya ya. Siapa yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi, itulah orang yang paling dekat dengan Nabi ya. Berarti dia itu cinta Nabi, rindu Nabi, maka Nabi tidak sungkan-sungkannya mendekatkan orang itu di hadapannya itu, sama-sama juga cintanya itu ya. Nabi cinta juga kepada orang yang baca salawat kepada orang itu ya. Ya untuk itu yang mudah-mudahan ya kita ini selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan ya untuk bisa memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi kita ya, dengan harapan mudah-mudahan juga kita itu menjadi orang yang paling dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat dengan barokah bacaan salawat pada waktu di dunia ya. Kita baca sebanyak-banyaknya dengan harapan seperti yang diceritakan di dalam cerita yang sudah kita ceritakan mulai tadi itu ya. Insya Allah ya akan ada balasan yang jelas kepada kita itu. Insya Allah dijauhkan dari kefakiran, insya Allah akan barokah hidupnya itu, akan barokah hidupnya, keluarganya dan juga yang lain-lain. Insya Allah dengan barokah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Faqad rawat Tirmidzi ya. Qala Ibnu Hibban rahimahullahu taala, wallahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.